Bali, nggak ada Bali, tujuannya langsung, karena nggak ada tujuan ke Pantai Kuta, tidur dari Pantai Kuta, kalau siang ya muter-muter, terus tidur di trotoar. Yang belakang terus setelah itu, karena mungkin sudah agak-agak saya kehabisan biaya, saya ikut bantuin orang jualan nasi goreng. Saya mulai usaha dari kargo. Setelah dari kargo, ke travel. Saya sebenarnya nggak ada semangat, tapi didorong oleh teman. Tapi dari teman itu malah meninggalkan saya gitu. Jadi saya harus kerja sendiri lagi gitu. Ceritanya ditinggal tim, tapi saya juga dapat tim pindahan juga. Jadi tim saya habis, tinggal saya sendiri. Tapi nggak berlangsung lama. Ada sebuah kargo juga tutup dan satu tim itu gabung dengan saya. Karena harus menghidupin semua, saya dulu nggak fokus di kargonya, tapi malah fokus di urusan travel. Ya, terus jangka 4 tahun karena saya punya modal, saya bikin travel. Kalau travel itu gini, sebenarnya nggak sengaja, karena saya nggak punya ahli di travel. Saya itu dulu sering berurusan dengan imigrasi, urusan visa gitu kan, waktu zamannya di kargo. Tapi waktu itu ada produk baru namanya travel pensiunan. Jadi sebenarnya ada izin khusus untuk menangani pensiunan. Dia mulai dari tinggal di sini, tur di sini, untuk legalitasnya, untuk pensiunan, untuk apa? Jadi semua fasilitas yang diperlukan dia selama di Indonesia gitu. Nggak terbayangkan saya Pak, saya kan nggak punya keahlian di situ. Setelah itu saya itu bikin kerajinan perak. Ya itu juga sama, nggak sengaja. Ada tamu bermasalah, terus dia hampir dideportasi, tapi usahanya itu hampir hilang. Terus ketemu saya bantu. Akhirnya mereka nggak jadi dideportasi karena katanya kesalahannya tidak terlalu fatal gitu kan. Karena perselisihan antara teman aja. Terus akhirnya selain saya dikasih saham, saya juga beli sahamnya dia gitu. Sampai hari ini alhamdulillah running juga nggak ada merumahkan karyawan sampai hari ini. Namanya DMD Asia, atau nanti kalau di browsing itu ada namanya Bobby Jewelry. Itu nama bisnisnya, ada itu. Kita kemarin sempat dapat juara dalam hal tingkat dunia sebenarnya, tapi karena COVID kita nggak bisa ngambil hadiahnya, kayak plakat. Saya orang paling bawah, saya orang dari pinggiran hutan. Orang tua saya dua-duanya buta huruf, petani di Madiun sana. Madiun. Kalau bapak sekarang sudah meninggal, kalau ibu masih. Orang yang memang semangat kerja dan untuk kalau bapak ya semangat kerja untuk bertanggung jawab sebagai ayah gitu kan. Dia lebih fokus ke yang penting kerja. Ibu masih sempat kesini, tapi kembali lagi ya itu tadi, mereka kan juga nggak tahu. Saya sendiri sekolah itu pun juga nggak tahu saya ini masuk atau tidak, naik atau tidak, itu nggak ngerti. Tahunya pokoknya pagi berangkat, sore siang pulang, kan dulu kan setengah hari. Dua-duanya nggak ada yang tahu kalau saya ini nakal atau tidak, bolos atau tidak, nggak tahu sama sekali. Saya cita-cita dulu itu sebenarnya kerjanya memang masih ada, nggak seperti sekarang. Intinya saya mempunyai usaha, entah itu kecil-kecilan. Minimal besok kalau saya punya anak di usia 20 tahun, saya sudah ada pilihan untuk anak-anak saya gitu. Semoga nanti kalau anak saya sudah umur 20 tahun, kalau nggak mau kuliah, mereka bisa meneruskan usaha saya gitu kan. Entah itu toko, entah itu apa gitu. Saya malah nggak kebayang bikin gini, nggak kebayang.
Saya sekarang di Bali ada 5 perusahaan. Satu tadi saya bilang ada kargo, ada travel, ada sekolah namanya Khalifa Nusantara Bali di bidang pendidikan ini umum, itu dari TK sampai SMK. Terus yang lain ada properti. Ya, jadi saya tidak ada satupun yang saya pelajari, semua karena semangat aja. Otodidak saya. Sekolah itu saya anggap itu untuk saya berbagi. Saya pernah berpikir bagaimana kita bisa memberi tapi nggak kehilangan gitu kan. Tak pikir-pikir aku punya tabungan, aku bikin sekolah aja. Jadi saya prinsipnya gitu, kadang memang saya pernah ditertawain sama orang, gimana rasanya kamu harus kalau mau sukses kamu harus belajar susah gitu kan. Mereka nggak paham kenapa susah dipelajarin, karena kamu kalau bisa melewati susah itu kamu enaknya gampang gitu. Kalau kamu belum melewati yang susah, gimana bisa merasakan enak gitu kan. Kalau sudah dilewati baru bisa merasakan enak gitu kan. Saya datang ke Bali itu dulu terinspirasi waktu saya masih di SMA itu. Saya sempat kerja di bengkel, dan ada salah satu orang yang pernah kerja di Bali itu mobilnya rusak. Jadi setelah rusak saya perbaiki, ya kita agak ngobrol-ngobrol gitu, ternyata dia kerja di Bali. Jadi saya ke Bali, tujuannya langsung, karena nggak ada tujuan ke Pantai Kuta, tidur dari Pantai Kuta, kalau siang ya muter-muter, terus tidur di trotoar. Yang belakang terus setelah itu, karena mungkin sudah agak saya kehabisan biaya, saya ikut bantuin orang jualan nasi goreng. Saya itu sekedar ingin dapat makan aja, maksudnya bantuin aja orang dari Banyuwangi itu. Saya perlu makan apa yang bisa saya bantu gitu kan. Sudah biasa di kampung kan lebih susah, gitu. Lebih susah kalau yang gitu-gitu. Ya kadang-kadang saya sekarang ini merasa bahagia. Kok saya sudah bisa melewati ya. Jadi dulu itu saya kerja apa aja saya jalanin, yang penting bermanfaat. Nanti kalau memang ada pilihan yang lebih baik itu baru saya pilih gitu. Jadi saya nggak membeda-bedakan, kau harus gini dulu, nggak, saya apa aja gitu saya kerjain dulu, yang penting nggak merugikan aja. Ternyata di tempat itu tuan rumahnya ya boleh bilang mungkin menaruh kasihan sama saya. Udah kamu daripada tidur di trotoar, ini ada gudang namanya Pak Nyoman Adi, dia punya bengkel motor gitu. Jadi kalau siang jadi bengkel, kalau malam bantuin orang jualan nasi itu gitu. Dan kebetulan di sampingnya bengkel itu ada kargo, kan toko gitu, ada kargonya, dan kargonya itu kebetulan yang jaga orang Jawa. Lama-lama kan kita kenalan gitu. Akhirnya suatu saat saya jaga di kargo itu. Akhirnya bosnya nelpon kan, tanya siapa ini kan gitu. Ya saya Jono, temannya Kasani, namanya Kasani, tapi sekarang orang meninggal. Teman tidur satu kantor itu. Ya, mungkin dia sedikit antara marah dan juga dia appreciate gitu kan. Akhirnya suatu saat saya disuruh kerja di kargo itu. Terus tolong bilang ke Pak Nyoman Adi yang punya bengkel bahwa kamu sekarang akan pindah ke kargo gitu kan. Nah, aku nggak, akhirnya kan ya mau aja saya ke kargo, ada perubahan gitu kan. Dari situ saya punya kesempatan bisa kuliah juga di sini di Bali. Oh, campur tangan Tuhan itu pasti. Jadi setiap langkah saya harus mengikut sertakan Tuhan untuk langkah saya gitu kan. Jadi apapun keputusannya, jadi kalau kita mengikut sertakan Tuhan, ya saya Muslim ya, insya Allah kita akan lurus gitu kan. Karena kalau nggak mungkin dong kita menyebut Tuhan tapi kita mau jahat gitu kan, agama apapun kan nggak boleh gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Tapi jadi dengan menyebut Tuhan berarti kita akan lurus, akan fokus gitu. Makanya saya juga mencatat filosofinya orang Kristen kan, melakukan sesuatu itu harus ada campur tangannya Tuhan gitu kan. Kalau enggak, kita bisa belok-belok gitu. Jadi saya ngambil filosofi itu, terus
kita harus yakin kayak orang Cina itu, kalau bikin usaha, hari ini saya buka jualan es, besok pasti ada tambahan, mungkin kerupuk, mungkin roti, begitu terus menerus, itulah usaha katanya begitu. Jadi jangan berpikir bahwa hari ini begini, besok mundur atau mungkin langsung blek, itu justru malah berisiko gitu. Tapi kalau mulai dari yang standar dulu, terus mau ngembangin ke yang lain, ya oke, itu normal, itu bisnis katanya begitu. Ya kalau bagian orang tua saya ya selalu selalu kasih kabar mereka kalau dia memang perlu sesuatu ya kita harus dulukan gitu kan. Kalau orang Muslim itu kadang-kadang dia kepingin haji, kepingin umroh gitu, kita umrohkan. Ya pasti merawat orang tua itu hukumnya wajib buat saya, karena pekerjaan ini bisa saya tinggal kalau memang orang tua saya dalam keadaan tidak bagus gitu. Jadi nggak ada istilah cariin orang lain aja, cari pembantu aja, enggak. Kalau saya, kalau benar-benar ya wajib harus dirawat orang tua itu, disenengin lah gitu. Kalau motivasi saya itu ya semua itu memang apa aja saya bilang, kalau saya itu kan apa aja saya lakukan, yang penting itu positif gitu kan. Contohnya ya itu tadi, contohnya kayak pemulung itu jangan melihat casingnya, tapi kan satu etos kerjanya, terus niat baiknya. Itu bukan berarti kalau sudah seperti itu pasti dibawa, belum tentu, karena rezeki itu kan ada yang ngatur lah, kurang lebih begitulah. Jadi barang yang nggak dilihat orang pun, kalau memang kita energi produktif, pasti akan menghasilkan juga gitu. Tidak semua rezeki itu di atas meja gitu kan. Di tempat lain pun menghasilkan rezeki kalau memang kita tekun. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan ya seperti kita orang menikah gitu. Makanya saya kalau bilang, kalau istri saya, tempat kerja ini istri saya kesekian gitu. jadi paham lah gitu. Maksudnya memang ya saya juga harus konsisten. Kalau saya sudah menikah dengan kerjaan ini, saya juga harus tanggung jawab gitu. Jadi jangan kalau ada masalah kita menghindar gitu. Jangan bikin semangat saya seperti itu. Jadi ini bagian dari istri saya, bagian dari hidup saya ya. Saya apapun yang terjadi saya harus jalani, kecuali kalau benar-benar kayak kejadian alam gitu ya, Tuhan yang tahu lah gitu.